Shalom semuanya, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai pernikahan yang benar. Kita semua rindu untuk menikah, dan setiap orang tua juga rindu untuk anak-anaknya masuk dalam pernikahan. Tetapi hari-hari ini kita mendapati banyak jenis-jenis pernikahan. Bahkan ada juga beberapa yang menikahkan lelaki dengan lelaki. Hari ini kita belajar mengenai pernikahan yang benar menurut firman Tuhan, bukan menurut kebanyakan orang. Tetapi sebelumnya kita perlu tahu bahwa pernikahan adalah satu rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, Allah menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pernikahan adalah rencana Tuhan. Begini, ada beberapa nasihat daripada saya kepada kita semua mengenai pernikahan. Yang pertama, janganlah menikah dengan dasar karena sudah tua. Dia kan sudah tua, wajib menikah. Saya kan sudah tua, carikan siapapun bisa. Jangan karena sudah tua. Sudah tua bukan dasar untuk masuk dalam pernikahan. Begini, ada satu cerita, seorang gadis ini waktu dia usia 17-18 tahun, ada seorang laki-laki datang kepadanya. Ya, dia berkata, siapa sih? Waktu usia 22-25 tahun, ada laki-laki datang kepadanya, siapa ya? Tetapi setelah di atas kepala 30, katakanlah 35, 37, saudara, laki-laki datang, dia berkata, ya udah siapa saja datanglah. Bukan berdasarkan usia. Kalau Anda menikah berdasarkan usia, Anda bisa kecewa. Bukan juga karena cinta buta. Ya sudahlah dia kan ganteng, romantis, sudahlah dia kan keren. Jangan terlena karena kata-kata lebay begitu, kata-kata pujian kepada Anda sehingga Anda terlena. Suruh berkata, aduh gantengnya, aduh manisnya. Jangan, ya. Bukan juga karena pasangan orang tua. Ya udah, kau menikah dengan dia, kau menikah dengan dia. Ada banyak orang tua hari-hari ini menikahkan anaknya bukan karena dasar yang benar. Ada banyak orang tua menikahkan anaknya bukan melihat dari sisi rohaninya. Jadi perlu memang dipertimbangkan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Tetapi lebih daripada itu, dasar kita untuk menikah bukan apa kata orang tua saja, tetapi apa kata Tuhan. Bukan karena budi baik mereka juga. Ya kan, dia sudah ngantar aku dari semester 1 sampai tamat kuliah. Dia juga sesekali bayar uang kuliahku. Sudahlah. Jangan karena budi baiknya. Kalau memang Anda merasa dia tidak tepat jadi teman hidup, meskipun dia sudah banyak berbudi baik kepada Anda, gini, bukan kita menjadi bayaran budi baiknya. Kalau dia pernah berbuat baik kepada kita, mari kita balaskan dengan berbuat baik kepadanya. Bukan berarti kita harus menjadi suaminya atau istrinya. Bukan juga karena banyak uangnya. Waduh, dia cowok tajir. Aduh, dia wanita berkarir. Sudahlah, saya menikah dengan dia saja. Saya mau bilang sama Anda bahwa jaminan kebahagiaan rumah tangga tidak terletak pada kaya atau miskin. Begini, kalau kita memulai rumah tangga yang benar, semiskin-miskin kita memulai rumah tangga itu, saya terlalu percaya Tuhan akan memberkati rumah tangga kita itu. Tetapi kalau kita memulai rumah tangga itu tanpa Tuhan, sekaya-kaya apapun kita memulainya, saya tidak bisa menjamin kekayaan Anda itu menjamin kebahagiaan rumah tangga kita. Menikah itu bisa menentukan kita menjadi semakin bahagia atau semakin hancur di dalam hidup ini. Pasangan kita akan menentukan kemana arah kehidupan kita. Kalau kita menemukan yang tepat, maka kehidupan kita itu akan semakin maju, semakin naik. Tetapi sebaliknya, kalau kita menemukan teman hidup yang tidak sepadan, maka akan ada kehancuran, akan ada kemerosotan di dalam kehidupan kita ataupun rumah tangga kita. Itu sebabnya jangan pernah salah memilih. Menikah itu bukan karena paksaan orang, menikah itu bukan karena didorong-dorong orang, tapi menikah itu karena pilihan Anda. Ya, untuk beli baju aja pun kita terkadang memilih. Untuk beli pakaian, sepatu, katakan kita sering memilih. Apalagi untuk teman hidup. Jangan sembarang memilih atau jangan asal memilih, tetapi betul-betul pilihlah. Untuk jadi guru saja, untuk mengangkat seseorang guru, untuk menjadi guru di sekolah, kepala sekolah itu harus menimbang, mengingat, dan memutuskan. Ini untuk teman hidup. Anda juga harus menimbang, mengingat, dan memutuskannya.
betul-betul dipikirkan, betul-betul didoakan, dan pada akhirnya kita putuskan dia atau tidak menjadi teman kita. Ada beberapa masukan, saran juga petunjuk dari saya bagaimana menemukan jodoh ataupun teman hidup yang benar, sehingga kalau nanti kita memasuki rumah tangga itu, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang diberkati Tuhan. Yang pertama, pastikan bahwa pasangan saudara itu adalah seseorang yang sudah lahir baru. Maksudnya bagaimana itu? Apakah dia harus masuk kembali ke rahim ibunya dan setelah itu dia harus lahir kembali? Tidak demikian. Lahir baru artinya dia sudah pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena begini, kalau Anda orang rohani dan Anda menemukan seseorang yang tidak takut Tuhan, maka kapanpun itu tidak akan pernah cocok, baik dalam membahas sesuatu, baik di dalam ibadah, baik dalam segala sesuatunya, tidak akan pernah cocok. Itu sebabnya yang pertama, syarat yang pertama, laki-laki itu atau perempuan itu harus lahir baru. 2 Korintus 6 ayat 14 firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, itu sebabnya kita harus, yang pertama syaratnya harus yang lahir baru, sudah mengenal Tuhan, suka akan pertobatan, suka meninggalkan manusia lama. Kesukaannya adalah bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, jadilah menjadi satu pasangan yang setujuan. Anda harus lihat hidupnya, satu visi atau enggak, satu tujuan atau enggak. Anda harus cerita dengan dia. Kalau bukan satu tujuan, tidak akan pernah bisa berjalan bersama-sama. Amos 3 ayat 3 mengatakan, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Lihat, sevisi tidak. Kalau tidak, Anda perlu doakan kembali. Selanjutnya, sewaktu Anda berpacaran dengan dia, Anda harus melihat kehidupan Anda. Apakah Anda mengalami peningkatan dalam keuangan? Apakah Anda bebas dari ikatan? Apakah Anda sehati sepikir? Artinya begini, setelah Anda bertemu dengan dia, membangun hubungan dengan dia, adakah Anda mengalami suatu perubahan dalam hidup Anda, baik keuangan, rohani, moral, dan lain sebagainya? Kalau selama Anda pacaran dengan dia, uang Anda makin habis, itu perlu dipikirkan, itu jodoh atau enggak, ya kan? Nah, setelah Anda mengenal dia, pacaran dengan dia, Anda makin tidak rohani, makin duniawi, makin tidak mau ibadah, malam mingguan tak kemana, tidak ke gereja lagi. Itu perlu Anda pikirkan, apakah itu sepadan atau tidak. Saya rasa itu bukan dari Tuhan. Biasanya kalau dari Tuhan, makin kita dekat dengan dia, makin kita mau dekat dengan Tuhan. Makin kita dekat dengan dia, makin berubah hidup kita. Makin kita dekat dengan dia, makin kita suka melayani Tuhan dan cinta hadirat Tuhan. Selanjutnya, Anda juga perlu mengenal sifat pribadinya. Anda perlu tahu kedalaman hidupnya. Ya, bukan hanya tahu bagian luarnya saja. Ya, karena begini, biasanya kalau dalam masa-masa pacaran, semua yang baik akan dikeluarkan. Pakaian yang terbaik, parfum yang terbaik, kalimat yang terbaik, dan sikap yang terbaik. Itu sebabnya namanya pacaran itu kita harus mengenal pribadinya sampai kedalamannya. Bagaimana karakternya, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya, sifatnya bagaimana. Datang masalah, apakah dia ciut, mengeluh, mempersalahkan orang lain, atau bagaimana. Anda harus mengenalnya. Minatnya, kebiasaannya, Anda harus tahu. Bagaimana, apakah dia suka kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik? Sukakah dia menonton video porno? Sukakah dia menghabiskan uang untuk hal yang tidak berguna? Berlajat-lajat. Lihat lagi kebiasaannya. Apakah dia suka menunda-nunda? Apakah dia suka menghabiskan uang untuk hal yang tidak berguna? Anda perlu cek semuanya. Jangan nanti setelah menikah Anda berkata, aku tidak pernah duga, tidak pernah kusangka ternyata kamu seperti ini, ternyata kamu seperti itu. Penyesalan biasanya selalu datang terlambat. Jangan setelah menikah Anda tahu semua karakternya. Begini, kita orang Kristen menikah cuma sekali saja. Itu sebabnya jangan pernah salah pilih. Ketahui kesehatannya juga Anda harus tahu. Penyakit apa yang ada padanya. Jangan setelah nanti Anda menikah, urusan Anda, kerja Anda, ngobatin dia, ngobatin penyakitnya sampai mati. Cek juga bagaimana keuangannya. Jangan nanti setelah menikah Anda baru terkejut, shock, wah ternyata dia banyak utang. Cek semua. Selanjutnya, Anda juga pastikan bahwa kalian itu saling mencintai. Kalau tidak saling
saling mencintai, sudahlah. Ngapain harus dilanjutkan? Lebih baik di awal-awal itu kita sakit, katakanlah kita putus, ya, daripada setelah kita menikah sakit terus. Kenapa? Karena tidak mencintai. Cuma Anda saja yang cinta padanya. Dia tidak pernah cinta pada Anda. Atau dia cinta pada orang lain, tetapi Anda istrinya. Ini berbahaya. Selanjutnya, ya, Anda juga harus dengarkan nasihat orang tua dan nasihat kakak, abang rohani, serta gembala Anda. Karena begini, kita biasanya kalau pacaran, kita selalu berdiri ya di posisi sedang jatuh cinta, ya. Orang yang jatuh cinta itu biasanya berbunga-bunga, artinya ya teh ayam pun ya rasa coklat begitu. Makanya kita perlu dengarkan nasihat orang tua yang berbicara dari sudut pandang normal. Dia berdiri di titik nol, dia tidak berpihak kemana-mana begitu. Dia berbicara tentang realita, dia berbicara tentang pengalaman kepada kita. Itu sebabnya ada baiknya kalau kita mendengarkannya, merenungkannya. Kita perlu, jangan langsung mama nggak senang, ya udahlah. Mama nggak cinta, ya udahlah. Mama nggak dukung aku, ya udah. Jangan begitu. Kita perlu renungkan, kita perlu pikirkan apa yang dia sampaikan. Ada baiknya juga. Nah, nasihat dari gembala. Kalau gembala berkata, nakku, pikirkan sisi rohaninya. Jangan uangnya saja kau pikirkan. Jangan lihat gantengnya, lihat rohaninya. Dengarkan dan pertimbangkan. Kalau orang tua saudara berkata, tidak sepadan. Gembala saudara juga mendukungnya, berkata tidak cocok. Dan teman-teman saudara juga berkata, saya rasa, pikirkan itu. Kalau 1, 2, 3, lebih bahkan dari itu sudah berkata satu pendapatnya, satu suaranya, berarti itu perlu dipikirkan juga. Jangan menikah karena nekat. Ya, sudahlah, yang penting kami cinta, saling mencintai. Ya kan keluarga kami juga nanti yang menjalaninya. Jangan begitu. Menikah itu cuma sekali seumur hidup. Pikirkan baik-baik. Selanjutnya, Anda perlu mendapatkan kepastian dari Tuhan. Artinya doakan. Ya, minta dari Tuhan, minta tanda dari Tuhan. Tuhan, kalau memang dia jodohku Tuhan, aku mau dia begini Tuhan, aku rindu dia begini Tuhan. Biasanya kalau kita menikah, ya mau memilih teman hidup pasangan, biasanya kita buat standarnya, ya. Sama seperti kalau kita mau beli sepatu, ya, karena pasti kita dari rumah sudah mulai membuat gambaran. Nanti kalau aku beli sepatu warna begini, harga segini, ukuran segini. Begitupun dengan teman hidup. Kita juga harus punya standarnya. Mulai dari kerohaniannya, keuangannya, keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya, sifatnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita doakan. Kalau memang dari Tuhan, damai hati ini. Ya, jangan menikah karena ragu-ragu. Jangan menikah karena nekat. Pikirkan baik-baik. Karena menikah itu sangat menentukan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita dan menjadi renungan juga bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.